Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restika, NIM 2001126577, Prodi Usaha Perjalanan Wisata, Travel, konsentrasi Travel. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya sendiri tentang pemanduan wisata, pemanduan wisata. Baiklah. Yang pertama, kita akan membahas tour leader. Apa itu tour leader? Yaitu tour leader adalah seorang yang memimpin tour dan membawa rombongan dari tempat keberangkatan ke destinasi manapun, membereskan hal-hal di luar informasi destinasi, di antaranya mengatur kamar, pengaturan meja makan, pembagian kunci, kursi pesawat, lokasi dan rute destinasi wisata, dan lainnya. Berbeda dengan tour guide. Tour guide merupakan orang yang bertugas membantu dan membawa para tamu di lokasi destinasi. Tour guide akan memandu dengan memberikan informasi apapun di destinasi tujuan. Kemudian, apa saja sih tugas seorang tour leader? Tugas seorang tour leader yang pertama, memperkenalkan profil perusahaan dan berterima kasih kepada peserta tur karena sudah memakai jasa perusahaan tempat di mana dia bekerja. Contohnya, misalnya saya bekerja di Tour Silver Seal Tour and Travel. Nah, pada saat saya membawa penumpang, saya akan memperkenalkan profilnya, bagaimana perusahaan tersebut, kemudian berterima kasih telah memakai jasanya. Yang kedua, memimpin doa sebelum tur dimulai dan menghafal atau setidaknya mengingat nama-nama peserta yang ikut di dalam turnya. Nah, jadi teman-teman, untuk mempererat atau lebih erat hubungan dengan wisatawan, kita harus menghafal atau mengetahui nama-namanya setidaknya sebagian agar kita bisa memanggil namanya itu. Kemudian yang ketiga, membagikan dan menjelaskan jadwal perjalanan kepada peserta tur. Nah, sebelum kita melakukan perjalanan, kita akan menjelaskan kepada wisatawan bagaimana kegiatan turnya akan berlangsung, kemana saja yang akan kita lakukan, ke destinasi wisata, di mana kita akan melakukan perjalanan penginapan, kemudian di mana kita akan sarapan atau dinner atau lunch. Nah, itu contohnya. Kemudian yang keempat, menghubungi pihak hotel atau rumah makan yang nantinya akan dipakai oleh peserta tur, menampung saran atau kritik dari peserta tur, serta membuat estimasi biaya perjalanan. Yang keempat, tour leader sebelum melakukan atau sebelum kita datang ke penginapan, kita sebagai tour leader itu menghubungi pihak hotel. Nah, mengkonfirmasi bahwasannya kita akan datang 1 jam atau setengah jam sebelum kedatangan kita. Nah, setelah itu selain hotel, kita harus konfirmasi juga ke pihak rumah makan. Setelah itu menampung saran atau kritik dari peserta tur. Nah, kita juga menampung apa sarannya, saran ke depannya itu bagaimana, dan membuat estimasi biaya perjalanan. Selanjutnya, biasanya persyaratan yang diterapkan untuk seorang tour leader adalah penguasaan bahasa, baik bahasanya sendiri, bahasa asing, bahasa Inggris itu wajib hukumnya, maupun sedikit bahasa daerah di daerah yang akan ia kunjungi. Selain itu, seorang tour leader juga harus berpengalaman berinteraksi, utamanya dengan orang-orang pada usia tertentu, misalnya orang tua, anak remaja, atau bahkan anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan. Sebab pastinya tiap kategori umur tersebut perlu penanganan yang berbeda, karena biasanya tour leader akan membawa rombongan minimal 10 orang.
yang sebelumnya belum tentu semua saling mengenal. Maka itu kesempatan ini pun tour leader dituntut untuk mampu menjadi ice break dan sigap menghadapi berbagai situasi. Jadi teman-teman, untuk penanganan pada usia wisatawan itu berbeda juga, tidak bisa disamakan. Contohnya orang tua itu bagaimana cara menghadapinya, remaja itu berbeda juga, apalagi. Nah, apalagi anak kecil ini sangat sensitif orangnya. Jadi kita harus tenang, harus sabar menghadapi anak-anak nih. Begitu ya teman-teman. Kemudian hal lain yang tak kalah pentingnya adalah seorang tour leader tidak saja memposisikan diri sebagai pendengar yang baik, namun juga mampu bersikap tegas pada waktu bersamaan. Selanjutnya, kewajiban atau tanggung jawab seorang tour leader. Apa saja kewajiban dan tanggung jawabnya? Nah, yang pertama A. Melakukan semua aktivitas yang sudah direncanakan. B. Bisa menjadi solusi problem solver. C. Wakil dari perusahaan. D. Sebagai pemimpin. E. Merencanakan, mengarahkan, mengkoordinasi tugas dan aktivitas rencana tour. F. Memotivasi, mengajarkan perilaku peserta dari performance. G. Kualitas dan kuantitas perjalanan wisata sebagai produk. H. Komunikasi skill, disiplin, moral peserta. I. Evaluasi dan hasil kerja. J. Pelaporan manajerial. Selanjutnya, peran tour leader. Adapun peran yang dimiliki oleh seorang tour leader menurut M. Casrul 2004 adalah sebagai berikut. 1. Seorang pemimpin tour adalah penyelenggara yang baik. Contohnya, pemimpin tour akan menjadi panutan bagi setiap wisatawan yang bertemu. Yang kedua, seorang pemimpin tour adalah komunikator yang baik. Nah, pemimpin tour leader ini tidak hanya menjadi pemimpin tour, yaitu menjadi komunikator yang baik, pembicara yang baik, sopan santun, beretika. Nah, itu yang akan menjadi salah satu kesan wisatawan. Kemudian, seorang pemimpin tur harus menyatukan tur menjadi keluarga sosial. Jadi, kegiatan tur tidak hanya sekedar hiburan, tidak hanya sekedar jalan-jalan, tapi menyatukan keluarga sosial, di mana kita akan menyatu kepada wisatawan tersebut. Ibaratnya itu sebagai keluarga sendiri, tidak orang lain. Yang keempat, pemimpin tur tidak hanya mewakili kelompok, tetapi juga seluruh organisasi. Nah, tour leader akan membawa nama seluruh organisasi, tidak hanya dia sendiri atau pribadi. Kemudian yang kelima, seorang pemimpin tur adalah psikolog. Jadi teman-teman, tour leader ini juga seorang psikolog. Kenapa? Karena tour leader ini harus mengetahui sifatnya wisatawan itu bagaimana, kemudian tingkah lakunya, apa yang disukai dia, kita harus mengetahui. Itulah yang dipelajari oleh tour leader, psikolog seseorang. Yang keenam, seorang pemimpin wisata adalah teman bagi orang-orang yang tidak disukainya seperti serta yang dia sukai. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.